Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, pembelajaran ke-1 dengan muatan SPDP. Silahkan disiapkan alat tulisnya, jika nanti ada poin penting kamu bisa langsung mencatatnya ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti yang ada pada gambar ini? Atau mungkin ada tidak benda-benda yang ada di rumah kalian seperti pada gambar ini? Kalau kalian pernah melihat gambar seperti tadi, nah benda-benda yang kamu lihat tadi disebut dengan gerabah. Jadi gerabah itu adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Tanah liatnya itu dibakar secara tradisional. Salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Di mana sih letak Pulau Madura? Ya, ini letak Pulau Madura di sini, di sebelah timurnya Surabaya ya. Jadi ini masuk Provinsi Jawa Timur. Ini Pulau Madura. Jadi Madura ini termasuk salah satu daerah penghasil gerabah. Coba perhatikan di sini ada beberapa tahapan dalam membuat gerabah. Dalam membuat gerabah yang terpenting adalah tanah liat. Jadi menyiapkan tanah liat yang bagus agar gerabahnya menjadi bagus kualitasnya ya. Kemudian yang sudah siapkan ini tanah liatnya itu dibentuk sedemikian rupa, akhirnya jadilah sebuah gerabah. Jadi di sini gerabah ini bisa berupa misalnya kendi atau vas bunga, kemudian ada juga mungkin tempat payung dan seterusnya, atau mungkin alat-alat rumah tangga ya, bisa juga. Alat-alat pembuat gerabah itu ada dua ya, alat-alatnya yaitu alat umum dan khusus. Kalau yang umum itu cangkul, linggis, ember. Kemudian kalau alat-alat khususnya itu banyak ya. Ini ada panembo, ada panempa, ada pangore, ada panyambungan, kemudian ada pangelet, kemudian panganjakan, pangabuan, panampol, werkower, pematong, pungku. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam membuat gerabah. Kemudian berikutnya adalah proses pembuatan gerabah. Yang pertama harus menyiapkan bahannya berupa tanah liat. Kemudian tanah liat itu yang sudah disiapkan tadi diaduk, dicampur dengan air. Setelah jadi adonan, tanah liatnya diambil perbongkahan. Itu untuk dibuat bentuk kasar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Kemudian bila yang dibuat itu telinga atau tangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai itu kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Kemudian setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Nah, kemudian langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada juga yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Jadi ini proses pembuatan gerabah dengan tahapannya ya. Kemudian alat-alat pembuatan gerabah. Seperti ini ada alat umum, ada alat khusus. Ini seperti ini ya alat-alatnya. Ini alat pembuatan gerabahnya. Kemudian ini yang tanah untuk tempat liatnya seperti ini. Ini bisa berputar. Jadi yang ini ya, ini bisa berputar.
supaya bisa terbentuk seperti gambar yang ada di sini. Jadi ini bisa terbentuk seperti ini karena terus berputar tempatnya. Terus berputar hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah tempat penyimpanan gerabah. Di sini ada orang yang sedang membuat gerabah ya. Ini tempat penyimpanan gerabah, kemudian ada gerabah yang sedang dikeringkan, kemudian gerabah yang sudah diberi cat seperti ini. Jadi ada beberapa daerah itu yang dicat seperti ini ya. Ini akan menjadi lebih indah. Tapi ada juga orang-orang yang menyukai gerabah itu warna coklat aja seperti ini, tidak dicat lagi. Tergantung selera masing-masing orangnya. Nah, jadi gerabah Madura ini telah memberikan banyak manfaat baik untuk pengrajin maupun masyarakat yang membelinya. Pengrajin mendapatkan pekerjaannya, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan seperti harganya murah, kemudian anti karat, mudah dibersihkan, dan anti polusi. Jadi seperti ini ya keuntungannya. Kemudian, nah, jadi kalau kita menggunakan kerajinan gerabah atau membeli gerabah, maka salah satu upaya atau satu cara untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya Indonesia, siapa lagi? Baik, cukup sekian penjelasan Ustadz hari ini. Selalu semangat belajar, semangat beribadah, jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.